warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil lulus tes SKD dan berhak mengikuti tes SKB, meskipun belum tahu kapan SKB itu akan dilaksanakan ya. Setidaknya teman-teman sekalian memiliki banyak waktu untuk belajar dan mewujudkan cita-cita teman-teman sekalian untuk jadi PNS pada tahun ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi dan tips SKB guru PJOK berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya yang lulus pada tahun 2018 kemarin. Namun kisi-kisi dan tips ini hanya cocok untuk CPNS yang mendaftar di Pemprov, Pemkot, dan Pemkab. Kenapa? Karena untuk kementerian itu tes SKB-nya berbeda. Seperti Kementerian Agama, tesnya ada psikotes, wawancara, dan micro teaching. Nah, sedangkan untuk Pemprov, Pemkab, dan Pemkot ini hanya menggunakan CAT komputer ya, sama seperti tes SKD kemarin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Tombolnya ada di bawah agar channel ini menjadi lebih berkembang lagi ya. Dalam tes SKB pelaksanaannya sama persis seperti tes SKD kemarin, hanya saja yang berbeda bentuk soalnya. Tes SKB ini ada 100 soal dan diberikan waktu selama 90 menit untuk mengerjakan. Itu artinya teman-teman memiliki waktu 54 detik untuk mengerjakan satu soal, waktu maksimalnya ya. Nah, dan tes SKB ini tidak ada passing grade. Jadi silakan teman-teman kerjakan soal, raih nilai setinggi-tingginya agar mendapatkan poin tertinggi di antara pesaing-pesaing yang lain. Bobot nilai SKB ini lebih besar dibandingkan bobot nilai SKD. Jadi ada kemungkinan teman-teman bisa, misalnya sekarang nih dari peringkat ketiga bisa naik ke peringkat pertama ya, asal nilai SKB-nya besar ya. Itu untuk materi SKB guru PJOK sendiri itu ada 30% dari keguruan umum dan 70% itu dari kebidangan. Nah, kebidangan kita ada guru PJOK berarti hanya seputar ruang lingkup PJOK saja ya. Gitu. Dan rata-rata soal yang saya temui pada saat tes SKB 2018 kemarin itu pernah dipelajari saat kuliah S1 ya. Adapun materi keguruan umum yang terdapat dalam soal yaitu tentang pedagogi, kemudian tentang teori belajar, tentang strategi pembelajaran, jenis gaya mengajar, kemudian psikologi anak, pembelajaran PAIKEM, media pembelajaran, dan juga tentang perencanaan pelajaran. Bagi teman-teman yang sudah mengajar dan selalu membuat perangkat pembelajaran, insya Allah itu akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal apabila ada soal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran ya. Dan selanjutnya 70% dari tes SKB guru PJOK ini adalah tes kebidangan. Itu seputar PJOK, seputar penjas, dan seputar keolahragaan. Adapun soal yang saya temui pada saat tes waktu itu yaitu seputar gerak dasar, ada gerak dasar lokomotor, gerak dasar non lokomotor, dan gerak dasar manipulatif. Teman-teman pelajari juga tentang itu. Kemudian 7 materi pokok dalam pembelajaran penjas atau pembelajaran PJOK. Ada materi permainan dan olahraga, ada aktivitas pengembangan, aktivitas ritmik, aktivitas senam, aktivitas air, dan juga tentang kesehatan. 10 komponen kebugaran jasmani itu masuk ya. Ada juga dalam soalnya. Lalu tentang ada beberapa soal juga tapi tidak banyak tentang program latihan, tentang intensitas latihan, volume latihan ya. Dan yang terakhir adalah soal-soal tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Teman-teman pahami betul materi tentang PTK, penelitian tindakan kelas ini. Jika perlu teman-teman buat satu konsep pelaksanaan PTK, insya Allah itu akan membantu ya. Kemudian ada juga soal tentang kesehatan olahraga atau soal tentang kesehatan ya.
tentang anatomi itu ada lumayan banyak tentang anatomi, tentang sistem otot teman-teman pelajari jenis-jenis otot itu apa saja, fungsinya apa saja, dan juga letaknya di mana saja itu pelajari. Terus tentang sendi, letak sendi, fungsi sendi ya, tentang rangka tubuh manusia, fungsi rangka itu apa saja. Terus tentang syaraf juga masuk ada kemarin. Terus tentang respirasi atau tentang pernapasan juga ada. Kemudian untuk tipsnya, tips sebelum teman-teman melaksanakan tes SKB, yaitu yang pertama, mumpung waktu masih lama ini ya, jadi teman-teman persiapkan diri semaksimal mungkin. Cari sumber belajar, kumpulkan soal sebanyak mungkin, teman pelajari, teman pahami, teman cari jawabannya, dibaca setiap hari, minimal satu hari membaca 25 soal. Ada cukup banyak sumber belajar untuk persiapan tes SKB Guru PJOK ini. Di YouTube ini sendiri ada beberapa channel yang membahas tentang soal-soal tes SKB Guru PJOK. Saya sendiri nanti akan berbagi beberapa contoh soal tes SKB Guru PJOK berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kemudian di mesin pencarian Google juga banyak, teman-teman tinggal ketik saja contoh soal SKB Guru PJOK, itu pasti akan keluar ya. Lalu jika teman-teman memiliki aplikasi Telegram, silakan di search aja di situ SKB Penjas atau SKB Guru Penjas ya, atau CPNS SKB Penjas. Nah di sana akan ada grup yang biasanya dipakai untuk sharing membahas tentang soal-soal tes SKB ini ya. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi Telegram, silakan di-download saja di Play Store, gratis itu ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Perbanyak frekuensi doa. Apabila selama ini berdoa hanya 5 kali, perbanyak ya menjadi 10 kali lipat lah. Berdoa terus, tunjukkan kepada Sang Pencipta kalau memang teman-teman serius untuk menjadi seorang PNS. Selanjutnya, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua dan keluarga. Minta doa restu, sampaikan maksud tujuan, mohon keikhlasannya, mohon doanya, doakan agar saya lulus menjadi PNS pada tahun ini. Dan yang terakhir yang sangat penting, teman-teman pastikan diri bisa hadir dalam tes SKB ya. Kenapa? Memang kedengarannya sepele, tapi tidak sedikit peserta yang gagal hadir mengikuti tes SKB karena berbagai macam hal. Mungkin bisa karena sakit, bisa karena macet, dan alasan lainnya ya. Pastikan teman-teman bisa hadir dalam tes. Nomor ujian jangan sampai tertinggal, dan berdoa sebelum memasuki ruangan tes agar diberikan kemudahan dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja kisi-kisi dan tips-tips yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya yang lulus PNS pada tahun 2018 untuk Guru PJOK. Pada video berikutnya saya akan berbagi contoh-contoh soal tes SKB untuk Guru PJOK. Ya, silakan disimak setelah video ini. Semoga soal-soal tersebut bisa membantu teman-teman sekalian untuk lulus menjadi PNS tahun ini. Amin ya robbal alamin. Jangan kendor, terus semangat untuk belajar. Saya doakan agar teman-teman sekalian bisa menjadi PNS pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.